Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 212. Di malam hari, aku terdiam lagi. Ye Chen tidak kembali ke kamar, tetapi masih berlatih di bawah pohon besar. Aliran Goblin Yuan yang stabil ditransmisikan dari dasar 9 avatar, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan cara yang halus. Saya tidak tahu kapan, angin sepoi-sepoi berhembus, hanya untuk membiarkan dia membuka matanya. Dia menemukan bahwa di bawah sinar rembulan bintang, sesosok bayangan tenang berdiri di luar loteng. Ye Chen mengira dia salah, dan menggosok matanya, tetapi ketika dia melihat lagi, benar-benar ada sosok ilusif yang melayang di udara, seperti jiwa. Tampak samar-samar bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan tubuh yang agak kurus, memandangi loteng dengan tenang, seolah-olah melihat Liu Yi yang sedang tidur di dalam, dengan lingkaran di mata tuanya. Pria tua yang ilusif itu, lihat lebih dekat, bukankah Xuan Chen yang menyaksikan perang melawan ketiadaan pada siang hari? Siapa kamu? Ye Chen tiba-tiba berdiri, menatap Xuan Chen yang ilusif sesaat. Dia tampak sangat baik, tetapi kehadiran orang seperti hantu di tengah malam membuatnya merasa aneh. Mendengar suara Ye Chen, Xuan Chen tidak bisa menahan kepalanya, dan ada sedikit keajaiban di mata lamanya. Kamu bisa melihatku. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ye Chen masih menatap Xuan Chen yang tidak nyata. Mendengar itu, Xuan Chen tersenyum lembut dan datang perlahan. Tenang, aku bukan Zeng Yangsong. Bukankah itu Zeng Yangsong? Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun orang tua di depannya itu ilusi, dia memberinya rasa ragu-ragu. Itu bukan tubuh jiwa, tapi dia bisa mengaburkan tubuhnya. Ayo, bicara denganku. Xuan Chen sudah duduk di bawah pohon, tidak lupa menepuk tanah di sebelahnya, memberi isyarat pada Ye Chen untuk datang dan duduk. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi datang dan duduk, karena dia tidak merasakan jejak pembunuhan dari Xuan Chen, seolah-olah Xuan Chen adalah kakek tua yang lembut di matanya. Kamu sendiri bisa menjadi salah satu dari 9 kisah nyata, yang tidak mudah. Melihat Ye Chen diam, Xuan Chen memandang Ye Chen sambil tersenyum. Kakek, siapa kamu? Ye Chen masih berjuang dengan identitas Xuan Chen. Aku bilang aku leluhur pertama Sanzong, percaya atau tidak. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan menatap Xuan Chen atas dan ke bawah. Kakek, kau tidak membuat lelucon, kan? Yah, kurasa itu juga tidak lucu. Xuan Chen tersenyum ringan, kesepian larut malam, hanya mengolok-oloknya, teman-teman kecil tidak mau keberatan. Aku mengerti. Ye Chen berbaring di bawah pohon besar dengan kepala di tangannya dan tidak lupa memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya. Ya, orang tua, saat kau tua, akan selalu ada yang bisa dilakukan untuk menemukan junior untuk bersenang-senang. Tapi saya bertanya-tanya, Zeng Yangsong telah meletakkan pesona penjaga, bagaimana Anda bisa masuk? Ada cara untuk masuk. Xuan Chen, seperti Ye Chen, berbaring di tanah dengan kepala di tangan, dan tersenyum dalam-dalam. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya adalah bagaimana Anda melakukan Heng Yue Jiuda ketika Anda sendirian. Benar, tidak mungkin, bakat Heng Yue Zong saya sekarat, dan saya akan menagih saya. Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Xuan Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara lagi. Keduanya berbaring berdampingan di bawah pohon besar seperti itu, menatap bintang Haoyu satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Butuh waktu lama bagi Xuan Chen untuk bangun dengan tenang, dan tubuh imajinasinya tidak menentu. Aku harus pergi. Ye Chen juga segera berdiri, menatap punggung Xuan Chen yang ilusif. Setelah semua, dia tidak banyak bicara, dan hatinya lebih penasaran. Orang tua aneh di depannya secara misterius membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Pria kecil, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Xuan Chen berkata dengan membelakangi Ye Chen. Ceritakan padaku tentang itu. Setelah 3 kontes, jika kamu punya waktu, bisakah kamu pergi ke Luo Shenyuan untuk membantuku dengan sebatang dupa? Wen Yan berkata bahwa Ye Chen sedikit terkejut, tapi dia mengangguk. Terima kasih. Xuan Chen meninggalkan ucapan berbisik, dan kemudian dia diam-diam mengangkat kakinya. Ketika dia turun, dia menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak-jejak di dunia ini. Di bawah pohon, Ye Chen membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih duduk di tanah, dan tiba-tiba dia ada di sana, mimpi. Hari berikutnya, tanpa menunggu cahaya merah pertama di timur muncul, Zeng Yangsong sudah penuh dengan orang. Sebagai tuan rumah sekte Zeng Yang, sebelum fajar, dia telah duduk rapi di sekitar platform pertempuran. Adapun keluarga pembudidaya yang menonton kuartet, mereka juga memasuki tempat itu dalam satu teriakan. Di pavilion Yu Yue, Ye Chen siap untuk pergi, tetapi suasananya sedikit suram, karena Liu Yi berdiri di sampingnya. Semalam, wajah Liu Yi masih pucat, dan tubuhnya sangat lemah,
dan napas tubuhnya lamban, seluruh orang tampaknya tidak memiliki roh sama sekali, seperti siswa yang sakit. Kakak Liu, kamu bisa istirahat di sini, kamu tidak harus pergi. Si Tunan memandang Liu Yi dengan cemas. Pokoknya, Liu Yi tersenyum santai, bahkan jika aku kalah, aku akan berdiri bersamamu. Hai, ketika Yang Dingtian melihatnya, dia menghela nafas tanpa daya, dan mengambil langkah pertama menuju gunung. Ketika mereka datang ke 3 kontes besar, mereka langsung diperhatikan oleh kuartet. Mata itu diejek, dan mereka memiliki belas kasihan dan simpati. Sampai mereka duduk di kursi, mata itu masih mengikuti. Liu Yi masih memiliki kehidupannya. Ini adalah kemalangan, tetapi sulit untuk berlatih karena kondisinya. Segera, bisikan kuartet terdengar satu demi satu. Heng Yuezong hanya memiliki Namong Yue dan Ye Chen sejati ketiga di dinasti Yuan. Semifinal hari ini sangat sengit. Ye Chen dapat diabaikan. Hari ini, 9 realitas Heng Yue adalah satu-satunya Namong Yue yang mendukung adegan itu. Nikmati perlahan. Zheng Yangzong akan membuat Anda mengerti bahwa apa yang disebut secercah harapan pada akhirnya akan menjadi putus asa. Cheng Kun di kursi tinggi mengabaikan Yang santai, dan senyum lucu masih kasar. Dalam ketiadaan, ketiga leluhur Dong Huang muncul lagi. Sama seperti kemarin, Dong Huang Taixin mengumpulkan awan di tempat itu, duduk malas di sana, pertama melirik ke bawah, dan kemudian tidak lupa untuk melihat ke samping Xuan Chen. Xuan Chen, bermimpi semalam saya pikir saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi kali ini, biarkan saya mencari tahu bahwa Anda terlibat dalam dacu. Saya tidak keberatan menyegel Anda secara permanen. Aku mengerti. Xuan Chen mengangguk sedikit, mempromosikan murid sejati, menggambar di atas panggung. Saat keduanya berbicara, kata-kata Wu Changqing terdengar di bawah. Surgawi dan spiritual, Taisang Laojun menunjukkan semangatnya dengan cepat, sehingga lawan Namong Sister menggambar adalah telur yang lembut. Sebelum menunggu Namong Yue dan Ye Chen bangkit, si Tunan mulai bergumam dan berdoa. Ye Chen dan Namong Yue tersenyum tak berdaya, satu demi satu di medan perang. Hanya ada 14 orang yang tersisa, dan undian memakan waktu kurang dari 30 detik, tetapi setelah melihat daftar pertempuran, hati Yang Dingtian benar-benar dingin. Sialan, teriak si Tunan, dan melompat di tempat. Lihatlah wajah Yang Dingtian, itu cukup jelek, bukan untuk menyalahkan mereka, hanya karena keberuntungan Namong Yue sangat buruk, lawan yang ia pilih adalah biografi asli King Yunzong, Zhou Wao. Tidak sulit bagi mereka untuk memprediksi akhirnya, bahkan biografi sejati kedua dari Heng Yue Nifeng bukanlah lawan Zhou Wao, apalagi yang ketiga Namong Yue yang sebenarnya. Hai, Namong Yue sangat tak berdaya, dia mengira keberuntungannya akan sangat buruk. Dibandingkan dengan dia, keberuntungan Ye Chen baik. Dia mendapat murid sejati ke-9 dari Zheng Yang Sekte, orang yang mengalahkan murid King Yun dengan diam-diam di pertandingan sistem gugur kemarin. Lihatlah, bahkan surga tidak akan membantu Heng Yue. Ada diskusi lain di bawah ini. Lawan Namong Yue adalah Zhou Wao, dan tidak boleh ada ketegangan dalam kekalahannya. Adapun Ye Chen, tidak heran dia bisa menang melawan murid Sekte Zheng Yang. Dengan cara ini, 2 dari 9 legenda sejati Heng Yuezong akan disikat di semifinal ini, yang berarti bahwa jika 9 legenda sejati Heng Yuezong tidak menunggu final, mereka akan musnah. King Yunzong Zhou Wao, Heng Yuezong Namong Yue, berkuasa untuk berhadapan. Dalam argumen itu, suara Wu Changqing terdengar melalui kuartet. Chapter 213. Hah, begitu kata-kata Wu Changqing jatuh, hanya suara angin yang terdengar, kemudian Zhou Wao dari King Yunzong berkuasa. Seperti dalam kasus duel Nifeng, dia melirik ke arah Heng Yuezong dengan nakal, melirik ke sekeliling, dan akhirnya jatuh pada Namong Yue. Saudari Namong, jika Anda mengakui kekalahan, Anda tidak perlu naik. Ini adalah pertandingan yang jarang terjadi dengan Brother Zhou Wao, jadi mengapa tidak menanyakan beberapa trik? Namong Yue tampak acuh tak acuh, dan Jade berjalan ringan, dan mendarat di platform pertempuran. Yakinlah, saudaraku, aku sangat harum dan berharga. Zhou Wao tersenyum tipis, dan cahaya kefasikan menyala di matanya. Hah, menanggapi dia adalah pedang roh Namong Yueming. Dia ringan dan cepat, dan dia menabrak pendekatan Zhou Wao. Pedang Changhong sekuat dada Zhou Wao. Zhou Wao mencibir, dan pengorbanan bawaan segera ditawarkan, menutupi telapak tangannya, dia dengan kuat digenggam di tangannya ketika pedang Namong Yue hendak menusuknya. Pedang Namong Yue Long bersenandung, tetapi tidak bisa menyakiti Zhou Wao, tetapi Zhou Wao gemetar kembali. Seng Sheng menghentikan bentuk tubuhnya, jantung Namong Yue Mei berkedip, segel giok terbang keluar, diperbesar dengan cepat, dipenuhi lingxia, dan menekan Zhou Wao dari langit. Zhou Wao tersenyum, dan roh kelahiran dikorbankan, tapi itu adalah tungku perunggu. Pound, pound, Yuyin dan tungku tembaga saling berhadapan, dan suara masing-masing tabrakan sangat keras. Di bawah, Namong Yue dan Zhou Wao bergerak pada saat yang sama, menghela napas dengan penyesalan, masing-masing memegang sidik jari mereka, pedang menunjuk ke yang lain,
dan bahkan dengan lolongan pedang, bayangan pedang menyelimuti platform pertempuran, dan masing-masing dari mereka melakukan susunan pedang yang mengerikan. Boom, bang, pertempuran meningkat dalam sekejap, dan keduanya melemparkan trik rahasia mereka sendiri, tetapi dapat dilihat bahwa Namong Yue ditekan dan dipukuli sejak awal. Bahkan Nifeng bukan lawan Zhou Ao, dan dia tidak dapat berdiri. Sebelum putaran ke-20, Namong Yue Jiao berlumuran darah. Sial, kamu tidak bisa menghancurkan pertahanan Zhou Ao sama sekali. Di kursinya, si Tunan pernah memarahinya sekali. Mampu menjadi biografi sejati pertama dari King Yunzong, itu tidak sesederhana itu. Ye Chen mengerang ke samping, aku ingin memecah amarah bawaan itu, kecuali kekuatannya di atas Zhou Ao, atau seperti Feng Shenjue milik Brother Nifeng. Penetrasi yang tak tertandingi, metode ofensif Sister Namong lembut, dan dia tidak memiliki kekuatan menyerang untuk menghancurkan kemarahan bawaan Zhou Ao. Ye Ruxue menghela nafas tanpa daya. Hah. Menonton Namong Yue terus berdarah di peron, semua orang tidak tahan melihat langsung. Ini adalah duel yang tidak disangka-sangka. Pada akhir putaran ke-50, kekuatan spiritual Namong Yue telah habis. Sayangnya, dari awal duel hingga saat ini, dia tidak pernah merusak pertahanan Zhou Ao. Tidak ada duel ketegangan, tentu saja tidak ada akhir ketegangan. Pada putaran ke-52, Namong Yue dikalahkan oleh serangan mengerikan Zhou Ao pada akhir bulan, dan ia dikalahkan dari platform pertempuran. Omong kosong. Suge tua yang duduk di kursi itu tidak bisa tidak mengutuk. Lao Su memandangi mata bayi-bayi kecil itu, satu demi satu, semuanya ditepis. Tampang ini keliru sekali. Apakah tidak ada lagi Ye Chen? Biyu berkata dengan santai. Dia, pria tua dari Suge cemberut bibirnya, bocah ini ada di sini untuk membuat lelucon. Betapa menyenangkan untuk datang ketika seseorang di Yuan-Yuan. Aku benar-benar tidak tahu apakah kepala Yang Dingtian masuk ke air. Zheng Yang Zong Jining Suang dan King Yun Song Wang Chuan datang ke pertikaian. Saat keduanya berbicara, kata-kata Wu Changqing sudah berdering. Tiba-tiba, mata semua orang berkumpul lagi ke arah Jining Suang. Masih di bawah sorotan, Jining Suang bangkit lagi dan mengundurkan diri. Qian Ying telah muncul di panggung. Dia mengenakan pakaian neon, Xiu Fang tidak berangin dan otomatis, dan dia acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tidak ada gelombang dalam penampilannya. Sejak kemarin, tidak ada yang melihat dia mengatakan sepatah kata pun. Di sisi yang berlawanan, King Yunzong Wang Chuan juga melompat ke platform pertempuran, tetapi memandang Jining Suang dengan gugup, dia takut sebelum memulai perang. Wang Chuan adalah murid keempat dari biografi sebenarnya King Yunzong. Kali ini, dia seharusnya tidak kalah seperti Yang Bin dari Heng Yuezong dalam satu putaran. Kuartet berbisik tanpa henti, dan dengan cepat mengingatkan adegan tembakan terakhir Jining Suang. Yang Bin, yang ketujuh di Heng Yuezong, dikalahkan tanpa satu gerakan, dan dikalahkan oleh suara tanpa suara. Hari ini, Wang Yunzong, peringkat keempat, memiliki kekuatan jauh di atas Heng Yue Yang Bin. Pertempuran ini secara alami menarik perhatian khusus. Semua orang ingin melihat apakah Wang Chuan dapat mempertahankan Jining Suang selama beberapa putaran. Dalam kehampaan, Dong Huang memandang bagian bawah hatinya, dan memandang Fu Ya di sampingnya dengan penuh minat, dan tertawa. Fu Ya, menurut pendapat Anda, Wang Chuan, yang jauh lebih kuat dari Yang Bin, dapat tubuh mistik bertahan selama beberapa putaran. Ini dia. Fu Ya mengguncang janggutnya dan masih mengerang. Setelah beberapa saat, dia dengan spekulatif berkata, setidaknya 3 putaran tidak akan dikalahkan, dan kekuatan Wang Chuan memang tidak lemah. Aku bertaruh dia tidak bisa mendukung ronde. Dong Huang tersenyum dengan sangat menyentuh, tetapi dengan banyak makna yang dalam. Sementara keduanya berbicara, Jining Suang di platform pertempuran di bawah telah menjentikkan lengan bajunya sedikit, dan Sukin menggantung di depannya lagi. Gunakan piano lagi. Langkah Jining Suang mengejutkan kuartet. Yang paling dibesar-besarkan adalah Yang Bin dari Heng Yuezong. Ketika Jining Suang mengeluarkan Sukin, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah dia ketakutan. Di atas panggung, Wang Chuan melihat situasinya dan tampak garang. Dia segera menembak dan memutar tangannya untuk mengorbankan pedang roh. Dia sepertinya ingin mendahului dan tidak memberi Jining Suang waktu untuk memainkan musik piano yang aneh. Namun, sebelum dia bergerak, suara memetik senar Jining Suang terdengar, dan telapak kakinya yang akan diangkat segera kehilangan kekuatan, dan seluruh orang masih di atas panggung. Ini, kuartet terkejut. Semua orang melihat ekspresi Wang Chuan. Dia seperti zombie tanpa jiwa. Dia bertarung di sana dengan bodoh, lengannya tergantung, ekspresinya bingung, matanya kosong, dan bahkan pedang pembunuh di tangannya jatuh. Ya, satu lagi yang konyol. Di sini, pria tua dari Suge mengepalkan tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa diduga, Biou di sampingnya, dengan mata terpejam, mengatakan sesuatu dengan santai, dan Qiao Mei tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Ini terlalu menakutkan. Sang Guanbo diam-diam berkata, Wang Chuan adalah yang keempat dari kisah nyata King Yun.
Ini bukan pertama kalinya, aku dikendalikan oleh suara tubuh misterius, haruskah Jining Suang menjadi begitu kuat? Sepertinya kekhawatiran kakek tidak masuk akal. Tubuh misterius ini hampir tak terbatas. Sangguan Yuer juga menghela napas dan berseru, jika aku bertemu dengannya, sebagian besar dari mereka akan berhasil. Kekuatan magis Frost, pada kenyataannya, bisa dipatahkan. Cheng Kun berbaring di kursi miring, dan tersenyum sedih ketika dia melihat mata terkejut dari keempat pihak. Di tempat kejadian, wajah yang paling jelek adalah Sun Zi, ayah dari King Yunzong. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chuan bukan lawan Jining Suang, dia tidak pernah berharap dihentikan oleh Qin Yin. Anda harus tahu bahwa kultivasi dan kekuatan Wang Chuan tidak lemah, mereka adalah kisah nyata keempat dari King Yun Dangsen. Jika sangat mudah untuk kehilangan, dia adalah suzerain yang tidak diragukan lagi ditampar di depan umum. Apakah tubuh misterius itu benar-benar mengerikan? Wajah Gong Sun Zi membiru, dan kepalan lengan bajunya mengepal. Aku tidak yakin untuk memenangkannya. Di satu sisi, Zhou Wao, biografi asli King Yun yang pertama, berkata dengan sungguh-sungguh, perasaan yang dia berikan kepadaku sangat depresi. Perasaan depresi ini jauh lebih baik daripada Huayun Zhengyun. Aku harap kamu tidak akan bertemu di medan perang. Gong Sun Zi menghela nafas. Seperti dia, wajah yang dingtian sebagian besar bermartabat. 3 kontes, Jining Suang, tubuh roh misterius, juga membuat total 2 tembakan. Pertama kali adalah biografi ketujuh mereka yang sebenarnya dari Heng Yue Zhen. Kali ini adalah Wang Chuan yang keempat dari biografi asli King Yunzong. 2 kisah nyata yang dipegang dalam 2 kasus membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Seperti Gong Sun Zi, mereka memiliki keprihatinan yang sama di hati mereka. Tubuh Xuan Ling masih berada di ranah matahari, sangat kuat. Jika ini untuk memberinya cukup waktu untuk tumbuh, siapa lagi di Dacu yang bisa memeriksa keseimbangannya? Aku takut dia akan bisa menyapu 1 kasim saja. Jika dia dibiarkan tumbuh, Heng Yue Zong saya akan sepenuhnya ditindas oleh Zheng Yang Song. Chu Xuaner tampak penuh kecemasan. Meskipun dia keterlaluan, Tuan, kamu terlalu pesimis. Selain itu, Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Jiang San keluar atas nama orang-orang berbakat. Mungkin aku juga punya bakat hebat di Heng Yue. Berkata, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan rambutnya, sekarang. Biarkan saya katakan, misalnya, kamu. Chu Xuaner mendengar kata-kata itu dan tidak bisa tidak memiringkan kepalanya dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah, kamu lebih banyak berpikir. Ketika aku tidak mengatakannya, Ye Chen menarik sudut mulutnya dan mengalihkan pandangannya ke arah medan perang tidak jauh. Chapter 214. Di platform pertempuran, Wang Chuan King Chuanzong masih terlihat kusam, berdiri dengan bodoh. Di sisi yang berlawanan, Jining Suang tidak memiliki benda asing, dan tampak tenang dan acuh tak acuh. Tindakan satu-satunya adalah dengan lembut memetik senarnya. Saya harus mengatakan bahwa suara pianonya seindah suara alam. Harpa piano itu seperti lagu peri dari Jiuk Xiao, sehingga murid-murid kuartet tidak bisa tidak membenamkannya, dan hati mereka tertarik oleh piano. Jaga hatimu dengan kuat. Para tetua pasukan kuartet memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak terjebak dalam piano Jining Suang lagi. Tempat pertemuan itu sunyi, dan hanya ada suara piano Jining Suang yang indah. Saya tidak tahu kapan Jining Suang mengambil tangan Sukin, tetapi suara kecapinya tidak terputus antara langit dan bumi. Hah, seperti yang semua orang harapkan, Jining Suang baru saja berhenti, dan Wang Chuan, yang masih berdiri di tempat yang berlawanan, memuntahkan darah. Seluruh orang itu setengah berlutut di tanah, wajahnya pucat seperti kertas, napasnya lemah dan dia tidak bisa mengatakannya. Ketakutan, keringat basah kuyup di pakaian. Sebagai sebuah pesta, ia merasakan yang paling jelas. Mendengarkan piano Jining Suang, ia tampaknya memiliki mimpi besar. Ini putaran lain, tidakkah kamu ingin menjadi begitu jahat? Di luar panggung, suara mengerikan dari para penonton telah membentuk gelombang, dan kengerian dari tubuh misterius itu jauh melampaui harapan mereka. Terlalu garing. Fuya, kamu kalah lagi. Dalam kehampaan, Dong Huang memandang ke arah Fuya dengan penuh minat. Fuya menghela nafas, sepertinya saya ingin mengevaluasi kekuatan tubuh misterius lagi. Generasi tubuh misterius ini jelas lebih menakutkan daripada generasi tubuh misterius sebelumnya. Dibandingkan dengan Fuya, Xuan Chen di sampingnya menunjukkan senyum langka. Saya sangat lega Xuanzong dari Dacu dapat memiliki generasi yang lebih muda. Itu adalah pertarungan menegangkan tapi jahat lainnya. Ketika semua orang masih memikirkannya, Wu Changqing melangkah di atas panggung lagi dan membaca nama-nama lawan berikutnya. Segera, ke arah Zheng Yang dan King Yun, kedua murid membunuh di atas panggung tanpa mempedulikan urutannya. Pertama, mereka mengatakan beberapa kata yang tidak bernutrisi, dan darah mereka naik dan mereka menjadi panas. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Heng Yue Zong di bawahku. Di arah Heng Yue Zong, si Tunan sedang berbaring malas di kursi. Memang, Heng Yue Zong masih kehilangan 8 dari 9 biografi sejati,
dan satu-satunya Ye Chen yang maju ke semifinal difilmkan di paruh terakhir semifinal, yang juga berarti bahwa dalam 4 pertandingan berikutnya, mereka dapat menjadi pengunjung dengan percaya diri. Sudah, Tuan Ye Chen, hanya ada satu yang tersisa untukmu. Murid Heng Yue Zhenchuan memandang Ye Chen satu demi satu. Kamu bisa mengalahkan Qi Yang dari kisah nyata ke-8 Heng Yue Zhensu, dan aku percaya tidak sulit untuk memenangkan murid dari kisah nyata ke-9 Zheng Yang Zhongzhen. Si Tunan menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Jangan mengatakannya dengan mudah. Ye Ruxue mengerang. Murid Sekte Zheng Yang berhadapan dengan Ye Sidi sangat sederhana. Apakah Anda lupa bagaimana murid Sekte Qingyun hilang? Memang, teknik sembunyi-sembunyi itu tidak mudah. Duan Yu, yang berada di peringkat kelima, juga mengerang. Teknik rahasianya, Rao adalah kerugian besar jika aku menunggu tipuan. Kamu sangat tidak percaya diri dalam diriku. Ye Chen menjawab dengan santai sambil menonton pertempuran di atas panggung. Kamu beri aku camilan. Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mengetuk Ye Chen dan menatap Ye Chen sebelum berkata, kamu tahu, aku tidak tahu, aku hanya punya satu dari kalian yang tersisa di Heng Yue, dan kamu lawan hanyalah murid sejati ke-9 dari Zheng Yangzong. Anda kemungkinan akan dipromosikan. Ya, Chu Xuaner juga mengerang, kekuatanmu ada di atasnya, tapi jangan anggap enteng, siluman itu tidak mudah. Memahami, Ye Chen melambaikan tangannya dan melihat platform pertempuran. Dia sangat sibuk sekarang, dan dia ingin mencuri misteri rahasia. Beberapa detik yang lalu, para murid Zheng Yangzong melemparkan sebuah misteri yang baik. Dia secara sadar tercetak di mata Xianlun. Bang, boom, di atas panggung, murid-murid Na Zheng Yang dan King Yun bertempur pada saat yang sama, dan mereka berdua sama kuatnya. Namun, apa yang membuat leluhur King Yun, Sun Zi terlihat jelek adalah bahwa murid-murid King Yunnya bertahan selama lebih dari 300 putaran, dan mereka akhirnya kalah. Hai, di akhir pertempuran ini, kuartet mengejek lagi. Baru kemarin, semua orang bersimpati dengan Heng Yuezong, dan Gong Sun Zi tidak melihat lelucon. Hari ini, ia mengikuti jejak Heng Yuezong, 4 murid yang maju ke semifinal, kalah 2, dan juga kewalahan oleh Zheng Yangzong. Terlalu banyak orang menghela nafas dan menyesali bahwa kali ini ketiga kasus, Heng Yuezong dan King Yunzong benar-benar kewalahan oleh Zheng Yangzong, dan banyak pasukan mulai condong ke arah Zheng Yangzong, karena Jining Suang memberi mereka melihat waktu dekat, Sekte Zheng Yang menyatukan ketiga sekte. Aku suka ekspresi mereka. Cheng Kun, yang dengan malas duduk di kursi tinggi, melihat wajah muram ketika Gong Sun Si dan Yang Dingtian memandangnya. Tunggu, dalam waktu dekat, sekte kedua Anda pada akhirnya akan dianeksasi oleh Sekte Zheng Yang saya. Dengan senyum pada drama Cheng Kun, tampaknya ia telah melihat foto-foto dari ketiga sekte. Di atas panggung, perang masih berlangsung. Pada pertandingan keempat semifinal, biografi asli Li Yunun yang kedua dari King Yunzong muncul. Dia dipaksa bermain melawan Huayun milik Zheng Yangzong, dan dia masih tidak bisa menghentikan serangan Huayun. Dalam pertandingan kelima semifinal, biografi keempat Zheng Yangzong, Bai Yi, dengan mudah mengalahkan murid-murid King Yunzong. Pada titik ini, King Yunzong sama dengan Heng Yuezong, dan hanya ada satu murid yang tersisa dalam kisah nyata 9. Dalam pertandingan ke-6 semifinal, tidak ada ketegangan. Kedua belah pihak dari konfrontasi itu adalah murid Zheng Yangzong. Wu Changqing baru saja mengumumkan nama kedua sisi pertempuran. Salah satunya kalah, sehingga Han Jun, yang berada di peringkat ketiga di Zheng Yangzong, mudah saya dipromosikan. Dengan cara ini, 7 semifinal dari 3 pertandingan besar kini telah dimainkan, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Heng Yuezong, Ye Chen dan Zheng Yangzong Sue Yin datang ke pertikaian. Segera, suara Wu Changqing terdengar dari keempat sisi. Setelah itu, mata semua orang menatap Ye Chen ke arah Heng Yuezong. Semua orang tahu bahwa Ye Chen adalah seorang murid yang didorong turun gunung oleh Sekte Zheng Yang. Sekarang dia telah menjadi murid sejati Heng Yuezong. Apa yang orang tidak bisa mengerti adalah bahwa dia adalah ranah seseorang. Selain itu adalah murid Yuan yang ternyata kosong di babak pertama eliminasi, menjadi satu-satunya murid dari 9 kisah nyata Heng Yuezong yang belum disikat. Ya, setelah pertempuran ini, 9 hebat Heng Yuezong benar-benar mengirim faks ke seluruh pasukan. Sangguan Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mungkin Ye Chen bisa menang. Di samping, Sangguan Yuer tersenyum. Dia berbagi kesedihan dengan Ye Chen. Dia benar-benar melihat kekuatan Ye Chen, tetapi dia tidak ingin menjadi sangat tidak nyaman di antara orang lain. Aku diambil secara kebetulan di babak sistem gugur, dan untungnya memasuki semifinal. Kali ini, tidak ada tempat baginya untuk mengambilnya. Pria tua dari Zuge menyentak telinganya. Aku ingin melihat, anak ini melakukannya, kamu, wilayah pribadimu, lari datang ke sini untuk membuat kekacauan. Kamu tidak bisa menahannya. Biu, yang menutup matanya dan memulihkan diri, berkata dengan acuh tak acuh. Ranah seseorang hanya bisa menyalahkannya jika dia bisa menang. Suara kuartet terus naik turun. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Heng Yuezong.
Bahkan renyuan si Wei ditarik untuk berpartisipasi dalam 3 kontes. Kamu tidak dapat berbicara omong kosong. Chapter 215. Hah? Dalam perdebatan, Sue Yin, murid sejati ke-9 dari Zhengyang Sekte, mendarat di panggung. Sue Yin merasa bahwa keberuntungan itu baik. Dalam pertandingan sistem gugur, dia menemukan kisah ke-9 yang sebenarnya dari King Yunzong. Dia dikalahkan oleh rahasia sembunyi-sembunyi, seperti Ni Feng dan Namong Yue, yang jauh lebih kuat darinya. Namun, ia memasuki semifinal dengan aman. Belum lama ini, dia bahkan lebih gembira, karena lawan semifinal adalah Ye Chen dari Heng Yuezong. Ini membuatnya sedikit berkibar, kekuatannya terlalu jauh dari murid-murid peringkat teratas, tetapi keberuntungannya benar-benar buruk, karena setelah mengalahkan Ye Chen, dia bisa maju ke final tengah. Menurutnya, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan wajahnya dan memenangkan kemuliaan bagi Zhongmen, yang harus dihargai. Ye Chen, aku pikir kamu tidak harus datang, karena pertempuran ini tidak perlu sama sekali. Sue Yin berdiri di platform pertempuran, menghadap Ye Chen tidak jauh, mengangkat dagunya begitu tinggi, di matanya ini provokatif. Kamu tidak perlu naik jika kamu takut kalah. Murid Zheng Yangzong mengikuti, dan suaranya sangat keras. Limbah yang didorong oleh Zheng Yangzong saya, jangan malu di sini. Terlebih lagi, dia berani, dan dia mengejek Ye Chen. Baiklah, sebelum Ye Chen bangkit, omelan yang meroket itu telah menenggelamkannya. Apakah dia, ibu, makan omong kosong? Melihat begitu banyak orang memarahi Ye Chen, si Tunanqi tidak memukulnya, dia melompat dari tempat duduknya di tempat, dan tenggorokannya bergetar. Saudara situ, Ye Chen meraih si Tunan dan berdiri. Namun, sebelum dia benar-benar mengangkat langkahnya, Cheng Kunyouyu tertawa dari sisi lain. Ye Chen, kamu telah melakukan begitu banyak, tidak lebih dari ingin kembali ke Zheng Yangzong saya. Sekarang, kursi ini melihat ketulusanmu, aku dapat mengabaikanmu, dan memberimu kesempatan ini untuk menjadi murid Zheng Yangzongku. Wacana Cheng Kun sedikit menyiksa, bergema di venue tanpa batas. Begitu kata ini keluar, kulit Yang Dingtian langsung suram. Apa ini? Apakah ini penggalian publik? Tentu saja, ini sedang digali di depan umum. Tetapi apakah moral Cheng Kun hanya berarti menggali kaki? Jawabannya adalah tidak, dia penuh talenta di Zheng Yangzong, jika mereka sendirian, apakah mereka akan peduli? Jika Anda memikirkannya, maka niat Cheng Kun jelas. Tujuan sebenarnya bukan untuk membawa Ye Chen kembali, tetapi untuk mempermalukan Heng Yuezong di depan umum. Anda tahu, hari ini Heng Yuezong, 9 murid sejati, telah kehilangan 8. Hanya Ye Chen, satu-satunya, yang belum ditepis Cheng Cheng saat ini mengusulkan agar Ye Chen dikembalikan ke Zhengyang. Merah, apa kau memukul wajah Heng Yuezong dengan telanjang? Selain itu, Yang Dingtian tidak bisa memahaminya dengan lebih baik. Jika satu-satunya murid yang belum ditepis dibawa oleh Sekte Zhengyang pada saat ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa menemukan sesuatu yang lebih merendahkan. Gerakan Cheng Kun tinggi, pertengkaran pasukan kuartet terjadi satu demi satu. Saya pikir Ye Chen pasti akan meninggalkan Heng Yuezong dan kembali ke Zheng Yangzong sekarang. Ini tidak berguna, jelas. Zheng Yangzong memiliki tubuh mistik. Dalam waktu dekat, Heng Yuezong tidak akan bisa mengangkat kepalanya bahkan jika itu tidak dicaplok. Jika keduanya tidak bodoh, mereka akan memilih Sekte Zhengyang. Heng Yuezong benar-benar akan malu kali ini. Ada semakin banyak suara, dan gelombang berangsur-angsur terbentuk, membuat orang-orang Zheng Yangzong bahkan lebih tidak bermoral. Mereka memandang Yang Dingtian, yang sangat suram, ironisnya. Cheng Kun, kamu terlalu menggertak. Di kursi, Yang Dingtian, yang berwajah panjang, menatap Cheng Kun dengan dingin di kursi tinggi. Yang Dingtian, ini salahmu. Cheng Kun duduk dengan malas di kursi, dengan santai memutar ibu jari di ibu jarinya, dan tersenyum pelan. Burung yang baik memilih kayu untuk hidup, Ye Chen memiliki hak untuk memilih kemana ia pergi, saya tidak memaksanya. Bagaimana memilih adalah urusannya. Saya baru saja meninggalkan kesempatan. Menjadi seorang suzerain, itu adalah ketidakmampuan Anda untuk mempertahankan murid. Adalah normal bagi para murid untuk mencoba mencari karir lain. Dia bersedia untuk kembali dan meminta Broter yang untuk menghentikannya. Kamu, Yang Dingtian tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan temperamen dari dunia kosong tiba-tiba meledak. Cheng Kun tidak takut, dia hanya tertawa dan memandang Ye Chen. Ye Chen, siapa tahu urusan saat ini adalah Jun Jie. Tuan Zhengyang mengundangnya secara pribadi, Ye Chen benar-benar tersanjung. Ye Chen mengangkat alisnya sedikit. Jadi, apa pilihanmu? Cheng Kun tersenyum pelan, beri aku 90 juta batu roh, dan aku akan kembali ke Zhengyang. Hah, begitu kata ini keluar, Dong Huang Taixin, yang tidak berada dalam kehampaan, hanya menyeruput secangkir teh dan menyemprot otaknya. Bahkan dia seperti ini, apalagi dasarnya, ketika Ye Chen melaporkan 90 juta batu roh, hadirin yang pendiam meledak. Bocah ini gila, 900 juta batu roh tidak takut untuk membakar lidah mereka. Aku berkata, saudari,
Kamu terlalu melanggar hukum. Chu Linger menghela nafas pada Chu Xuaner. Dia ditakdirkan untuk menarik kembali permainan untuk Heng Yueku. Chu Xuaner tersenyum sangat manis sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen begitu tidak patuh hukum sehingga dia berani melaporkan harga tertinggi 90 juta. Melihat wajah Kun lagi, itu bukan lagi wajah, dan itu suram dan hitam. 90 juta batu roh, jumlah yang sangat besar, ditumpuk cukup untuk menjadi gunung, begitu banyak batu roh yang cukup untuk membeli keluarga budidaya. Kamu bermain denganku. Cheng Kun menatap Ye Chen dengan dingin, dan lebih dari cahaya dingin melintas di matanya. Aku tidak mempermainkanmu. Ye Chen mengangkat bahu, dan dengan tak berdaya menyebarkan tangannya, aku memainkan permainan dengan baik, tetapi kamu harus melompat keluar untuk menemukan kegembiraan. Kamu selalu mengatakan itu, maka aku hanya saya dapat membuka kondisi saya, dan selain itu, Anda Zeng Yang Songcai sangat tebal sehingga Anda tidak peduli dengan sedikit uang ini. Apa yang kamu berani bicara padaku tentang kondisinya? Tiba-tiba, Cheng Kun berdiri tiba-tiba. Dengar, marah dan malu. Jadi jangan mengambil pekerjaan porselen tanpa berlian. Jika kamu tidak mendapatkan uang sebanyak itu, kamu akan mengurangi semua hal yang tidak berguna ini. Kamu ingin mempermalukan Heng Yuezong bersamaku. Subjek, lalu mengantarku turun gunung seperti sampah, dan sekarang menjilati wajahku untuk membiarkan aku kembali. Aku benar-benar minta maaf, sayangku, aku tidak punya mood itu, dan aku tidak akan memberimu wajah itu. Suara Ye Chen bernada sangat tinggi, ragu-ragu, dan bergemuruh, membuat penonton seperti ledakan. Apakah Sekte Zeng Yang, yang adalah kepala 3 sekte, yang berani memprovokasi dia, yang adalah Cheng Kun, yang mengajar, dan yang berani memberontak, tetapi yang dimarahi oleh seseorang Yuan Jing di bawah perhatian semua orang? Aku memiliki gaya tahun itu. Pria tua dari Zuge menemukan tas rokok dari suatu tempat dan mengeluarkan cincin rokok dengan hati yang panjang. Aku tidak menyangka Heng Yuezong memiliki tuan yang tidak patuh hukum seperti itu. Sangguan Bo juga menghela nafas. Saya pikir si Tunan cukup berisik. Saya tidak menyangka Ye Chen lebih dari dia. Si Tu Jin juga penuh lidah, berani menantang keagungan Sekte Zeng Yang di depan umum. Aku takut dia satu-satunya di ingatanku. Keren. Segera setelah wacana si Tu Jin berakhir, si Tunan melompat, dan seluruh wajahnya sepertinya memiliki kata suang. Akhirnya, napas ibunya kehabisan nafas. Suara Da Cuan bahkan lebih gelisah, dan seluruh tubuhnya penuh kegembiraan. Lainnya, seperti yang Ding Tian, semua tersenyum dan tersenyum. Chapter 216. Bang! Dalam perdebatan, sebuah kursi telah dihancurkan menjadi terak oleh telapak tangan. Ye Chen, kamu sedang mencari kematian. Cheng Kun yang marah telah berdiri, berteriak keras, dan momentum mengerikan itu muncul tiba-tiba. Napas dingin menyapu satu sisi, dan seluruh tempat itu membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cheng Kun, apakah kamu tidak ada saat aku melakukannya? Yang Ding Tian mendengus dingin dan tiba-tiba bangkit, dan momentum Cheng Kun yang tidak lemah muncul, menghalangi paksaan kuat yang Cheng Kun berikan pada Ye Chen. Kenapa? Apakah Tuan Zeng Yang ini mencoba membunuh? Yang Ding Tian menjaga, Ye Chen menatap dingin pada Cheng Kun. Hal yang menipu guru untuk menghancurkan leluhurnya seharusnya membantingmu di hari yang sama, teriak Cheng Kun Ton. Zeng Yang sovereign salah. Ye Chen mencibir, ejekan besi bangkit dari sudut mulutnya, dan menatap langsung ke Cheng Kun tanpa rasa takut. Pada hari itu, Sekte Zeng Yang meninggalkan aku, jadi bagaimana aku bisa menipu guru untuk menghancurkan leluhurnya? Benar, anak-anak dan anak-anak benar, kata Ye Chen barusan, takut bahwa lelaki tua di Zuge, yang tidak kacau di dunia, akan membuka nada yin dan yang, jika kamu tidak berlatih, kamu akan tersapu keluar rumah sebagai sampah, dan Zeng Yang Zongmu juga tidak manusiawi. Jika Anda tidak setuju satu sama lain, Anda akan membunuh orang, dan Anda tidak memiliki kualitas. Zuge Yu. Cheng Kun menatap dingin pada pria tua di Zuge, mengertakkan gigi. Yidi, aku masih ingin membunuhku, maka aku bisa mengatakannya dulu, orang tua, aku sedang tidak enak hati hari ini, jangan main-main denganku, kalau tidak aku akan meledak. Kamu, Cheng Kun tidak menarik nafas, dan hampir tersedak karena luka dalam. Dia dapat melihat bahwa Zuge Yu cukup kuat untuk mendukung Ye Chen, dan dia memiliki alasan untuk percaya bahwa jika dia benar-benar mengacaukan orang tua Zuge, saya khawatir Zeng Yang Zong tidak akan pernah memiliki kedamaian dan kekuatan surga semu. Bukan lelucon. Situasi berevolusi menjadi situasi saat ini, Rao hanya mampu mematahkan giginya dan menelan. Salah perhitungan serius. Dia berpikir bahwa dia bisa mempermalukan Heng Yuezong oleh Ye Chen. Siapa yang mengira Ye Chen telah memberinya tangan seperti itu, alih-alih membiarkannya mempermalukan Heng Yuezong, dia dan Zeng Yang Zong menjadi yang terbesar di sini. Tertawa. Disebut apa ini? Ini disebut pemerkosaan paksa. X tidak bisa dibalik, dan lubang besar yang digali sendiri menguburnya hidup-hidup. Aku belum bisa bertarung. Di sini, Ye Chen telah melompat ke atas panggung, dan suara teriakan menjerit di antara para penonton. Singkatnya,
Ye Chen menarik perhatian semua orang. Di atas panggung, Ye Chen telah berdiri diam. Pada saat ini, dia memutar lehernya, meregangkan tubuhnya, dan mempersiapkan perang. Sue Yin, singkirkan dia untukku. Segera, suara Cheng Kun datang dari kursi tinggi. Ekspresi muram dan menakutkan, dan kata-kata itu diucapkan di depan umum, tanpa rasa malu sedikitpun. Sue Yin tidak menghina misinya. Sue Yin segera menjawab, dan dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan pertunjukan yang begitu bagus. Zheng Yang Sovereign, jika kamu berkata begitu, maka aku tidak akan menyelamatkanmu menghadapi. Ye Chen memutar lehernya lagi. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sue Yin menghela nafas dengan dingin, dan segera mulai mundur, seluruh orang menghilang, dan satu-satunya hal yang bisa didengar di medan perang adalah suara angin. Ini tersembunyi lagi, para penonton kuartet berbicara berturut-turut. Ye Chen kemungkinan besar akan dilanda. Anda harus tahu bahwa Sue Yin tidak hanya tidak akan terlihat, dia juga masih dunia nyata-nyata. Dalam argumen kuartet, Ye Chen tidak pernah bergerak setengah. Dia seperti patung, berdiri di medan perang seperti itu, jubahnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan rambut hitam berayun tanpa angin, yang paling penting adalah ekspresinya, tanpa gelombang sedikit pun, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Seharusnya tidak bodoh. Di bawah, si Tunan berdiri dan melihat ke panggung dengan tatapan khawatir. Teknik siluman Tuan Sue Yin bahkan jelek bagiku, Ye Chen, apakah kamu tidak mati? Banyak murid Zheng Yangzong tersenyum menyeringai, seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Ye Chen. Hah. Di atas panggung, suara angin masih muncul. Ye Chen masih tidak bergerak, karena dia sedang menunggu kesempatan. Meskipun teknik siluman Sue Yin luar biasa, dia tidak memiliki apa-apa di matanya. Dia bisa merasakan posisi Sue Yin bahkan tanpa melihat. Lagi pula, matanya sedikit menyipit, dan tubuh Sue Yin terkunci secara akurat. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, dia keluar dengan tiba-tiba, lalu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan berteriak pada wajah Sue Yin yang akan menyerangnya, tindakannya lebih cepat dan lebih akurat. Banting, saya hanya mendengar tepuk tangan berdering di semua tempat, Sue Yin yang diam-diam dipaksa keluar oleh Ye Chen dengan tamparan. Saya tidak tahu apakah itu tak terduga atau terlalu ceroboh, jadi saya menerima tamparan dengan tegas. Seluruh wajah bengkok dan seluruh orang membeku. Adegan seperti itu membuat seluruh hadirin di sana. Di sini, Sue Yin, yang ditampar oleh Ye Chen, bingung, dan seluruh orang dibutakan. Dalam detik itu, misteri horor yang telah disiapkannya belum dimainkan, dan tamparan Ye Chen datang dalam tamparan yang tidak bias. Bagaimana ini mungkin? Wajah Sue Yin tidak bisa dipercaya, dan teknik sembunyi-sembunyi yang dibanggakannya bahkan mudah dipatahkan oleh dunia seseorang. Dalam keterkejutan, hanya ditemukan bahwa salah satu tangannya memegang lengannya, dan dia masih dalam keadaan agresif, hanya untuk menyadari bahwa kakinya telah meninggalkan tanah dan seluruh tubuhnya disengat. Melihat ini, orang-orang Heng Yuezong tidak tahan untuk melihat secara langsung, karena Ye Chen akan melakukan aksi-aksinya. Bang! Dengan gemuruh yang mengerikan di panggung pertempuran, semua yang masih tertegun terbangun. Ketika semua orang melihatnya, Little Heart hanya bisa mendengus. Di atas panggung, Sue Yin, yang mengambil tamparan keras, dibanting oleh Ye Chen, dan menabrak panggung. Tahap konfrontasi yang kaku dihancurkan ke dalam lubang berbentuk manusia. Sue Yin menyemprotkan darah setinggi 3 kaki, organ-organ internal dari 5 organ semuanya bergeser, dan seluruh tubuhnya rusak. Tidak mungkin, Sue Yin ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya membuka mulutnya, darah muncul di mulutnya, dan sebelum dia pergi menemui Ye Chen, dia menemukan bahwa tubuhnya telah meninggalkan tanah lagi. Aku baru saja melihatmu gila pergi ke surga, maka aku akan mengirimmu ke surga untuk tuan kecil itu. Dengan raungan Ye Chen, dia penuh kekuatan, pinggang dan kuda yang bersatu, dan Sue Yin yang kokoh dari platform pertempuran saya terbang keluar. Wow, pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka, mata mereka berubah ketika Sue Yin terbang keluar. Melihat Sue Yin lagi, seluruh orang itu seperti busur yang indah, terbang keluar dari medan perang di bawah perhatian semua orang, dan kemudian terbang keluar dari venue. Boom! Segera, raungan berdering di luar venue. Sebuah batu besar dihancurkan oleh tubuh Sue Yin yang jatuh. Penonton menjadi sunyi dalam sekejap. Ini dikalahkan. Aku tidak tahu kapan, dan siapa yang membisikkan pertanyaan tentatif, yang memecah ketenangan adegan itu. Ini terlalu cepat. Situ Jin dan Sangguan Bo keduanya membuka mulut mereka. Aku bahkan belum bereaksi. Apakah orang-orang itu terbang? Di kursi, si Tunan menatap panggung dengan takjub, dan sebagian besar murid sejati lainnya baru saja pulih dari keheranan. Aku berkata, saudaraku, kamu telah menjadi sangat baik. Chu Linger menatap panggung dengan heran. Tidak apa-apa, Chu Xuaner membuka mulutnya, dan wajahnya terlihat sangat indah. Ini tidak mungkin. Orang yang paling sulit untuk diterima adalah Zheng Yangzong, seorang murid sejati yang bersembunyi. Dia dikalahkan dengan cara yang begitu rapi,
membuat mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Chapter 217. Serangan balik yang mengejutkan. Pada saat ini, mata semua orang luar biasa. Perang yang seharusnya tidak memiliki ketegangan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang ternyata adalah pihak yang paling tidak mereka sukai. Anda tahu, Ye Chen hanyalah ranah manusia, dan Sui Yin adalah ranah nyata, dan ketika ia muncul, ia menjadi tidak terlihat. Ia muncul kembali, tetapi ditampar oleh Ye Chen. Di luar panggung, para murid Zheng Yangzong sudah bergegas keluar. Segera, 3 atau 4 orang kembali dengan tubuh berdarah, benar-benar berdarah, tubuh mereka lunak, tulang mereka patah, dan seluruh fitur wajah dipukuli. Semua orang melihat itu, sudut mulut mereka sedikit bergerak sedikit, baru saja, ya, sekarang mereka dikalahkan bodoh. Ye Chen, tiba-tiba Cheng Kun berdiri lagi, menatap dingin ke arah Ye Chen, meskipun ada momentum yang mengerikan, tetapi masih saja meluap. Saya khawatir bahwa sejak 3 kontes, ini mungkin adalah kekalahan yang paling memalukan dari Sekte Zhengyang, seorang murid sejati-sejati dari dunia nyata, di bawah premis untuk melakukan tembus pandang, ia dikalahkan dengan sederhana, dan semuanya dipukuli hingga melumpuhkan. Kebetulan pria ini adalah Ye Chen yang baru saja bermain dengan dia. Dia dimainkan oleh Ye Chen untuk pertama kalinya, dan dia dipukuli dengan kuat. Kali ini, murid-muridnya dari Sekte Zhengyang cacat, dan itu adalah catatan yang solid. Tampar. Sekarang, ini bukan lagi memalukan, tetapi memalukan ditelanjangi. Melihat wajah marah Cheng Kun, Ye Chen tampak tidak bersalah dan ketakutan. Maaf, saya tidak berharap dia begitu lemah. Untuk mengetahui bahwa dia sangat lemah, saya baru saja mulai mengetuk, dan saya pikir Anda adalah Zhengyang murid-murid Song sangat mampu memukul. Siapa yang tahu betapa rapuhnya itu, dan kemudian, saya jatuh sedikit, tetapi itu tidak berhasil banyak. Ye Chen berbicara dengan fasih, dan ekspresi manusia dan hewan yang tidak bersalah dan sangat polos yang ditampilkan dari awal hingga akhir. Kamu, dia adalah Cheng Kun, yang hampir memuntahkan 3 liter darah yang dihalangi oleh Ye Chen. Apa ini? Ini adalah penghinaan bagi muridnya Zhengyang Sekte. Ini adalah penghinaan tanpa malu. Merah, Naket menginjak-injak Zhengyang. Wow haha, melihat wajah Cheng Kun, pria tua dari Zuge tidak menahan diri, dan hanya tertawa. Senyumnya membuat wajah Cheng Kun suram. Keren. Sebelum dia bisa berbicara, si Tunan menghela nafas. Seperti dia, si Yan, mereka juga memiliki wajah yang bahagia. Sejak 3 kasus, Sekte Heng Yue-nya tidak dapat mengangkat kepalanya oleh Sekte Zhengyang, dan akhirnya mengangkat alisnya dan menghembuskannya sekali. Adapun Yang Ding Tian, mereka semua tersenyum. Serangan balik Ye Chen mendapatkan kembali kota untuk Heng Yue-nya, dan ucapan Ye Chen menamparkan Zheng Yangzong di depan umum lagi. Heng Yue Zong Ye Chen, menang. Setelah sekian lama tanpa melihat Wu Changqing, Ye Chen hanya mengumumkannya sendiri. Kamu, Ye Chen sudah melompat dari panggung ketika Wu Changqing bergoyang di atas sener. Kerja bagus. Segera setelah dia kembali ke tempat duduknya, si Tunan meninju keras di depan dada Ye Chen. Tuan Si, tidak membuatmu malu. Ye Chen menyeringai. Itu wajah yang terlalu panjang. Da Cuan-Cuan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan keras. Wah, aku melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kakek, aku sangat senang. Aku akan pergi ke pavilion Wanbao untuk membeli barang-barang, semuanya diskon 30%. Masih bisa diandalkan. Dengan berakhirnya duel antara Ye Chen dan Sui Yin, putaran kedua semifinal dari 3 kontes besar ini benar-benar berakhir, dan Heng Yuezong tidak kehilangan seluruh pasukan. Satu-satunya murid yang tidak disukai mencapai final. Tentu saja, meskipun Heng Yuezong memenangkan 1 pertandingan, pemenang terbesar dari 3 kasus ini adalah Song. 14 di semifinal, 2 lawan 2, dan 7 dari mereka masuk final tengah. Dari 7 ini, Zheng Yangzong menyumbang 5, dan Qing Yunzong dan Heng Yuzong masing-masing hanya menempati 1 tempat. Pada akhir semifinal, pasukan kuartet mengambil sikap, dan masing-masing bergumam. Tubuh mistik terkuat mengalahkan seorang murid sejati dalam 1 putaran, dan orang yang paling lemah, Yuan Chen, telah mengalahkan seorang murid sejati dengan 1 putaran, dan membayangkan itu begitu baru. Melihat aliran orang-orang yang terus-menerus pergi ke bawah, Dong Huang Taixin dalam kehampaan juga berdiri dengan malas, dengan senyum menawan di sudut mulutnya. Ini pria kecil yang menarik. Tampaknya 3 turnamen besar ini, juga tidak membosankan seperti yang Anda pikirkan. Xuan Chen, kamu keturunan cucu Xuanzong benar-benar berbakat. Fuya, di sampingnya, memandang Xuan Chen dengan ekspresi cemberut. Sejujurnya, aku juga terkejut. Xuan Chen tersenyum sedikit. Di sini, Ye Chen mereka telah kembali ke pavilion Wang Yue. Wow haha, sampai dia kembali ke kediamannya, si Tunan masih memegangi perutnya dan tertawa, manis, benar-benar keren. Semua orang mengabaikan pertemuan ini, dan mata mereka fokus pada Ye Chen. Hari ini, mereka tidak terlalu optimis tentang Ye Chen. Mereka tidak hanya memenangkan 2 inning untuk Heng Yue mereka,
tetapi mereka juga menamparkan wajah Zheng Yangsong. Meskipun mereka kalah secara menyedihkan, mereka masih sangat nyaman. Ya, Ye Chen, lawan besok tidak lebih baik daripada Sue Yin hari ini. Bagaimanapun, Yang Dingtian yang menggaruk janggutnya dan memandang Ye Chen. Jika kamu bisa kebobolan dan kalah. Aku tidak ingin salah satu bakat Heng Yueku menjadi ditandai dinonaktifkan. Mengerti, kamu tidak ingin menjadi terlalu besar. Melihat Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, Chulinger maju ke depan dengan gemetar. Lawan-lawan besok semuanya janggut. Yang terlemah adalah Zhongmen Shenzuan keempat. Kamu dengar hari ini, dan Cheng Kun ingin murid-muridnya mendiskreditkan kamu dengan terang-terangan. Chu Xuaner juga mengerang. Dia tidak bisa membunuhmu, tetapi murid-murid Zheng Yangsong bisa. Di medan perang, bahkan jika itu sudah mati, dan Heng Yue saya tidak dapat meminta pertanggungjawabannya. Jadi, hei, suami jantan, tidak apa-apa untuk menasihati 1 atau 2 kali. Da Chuan-Chuan juga menepuk bahu kecil Ye Chen. Tidak, kamu begitu tidak percaya diri dalam diriku. Ye Chen tiba-tiba melihat sekelompok besar orang. Setelah mendengar itu, Yang Dingtian menepuk pundak Ye Chen dengan lembut dan tersenyum dengan nyaman. Bocah kecil, aku tahu kamu ingin memenangkan kemuliaan bagi Zhongmen, tetapi kamu juga harus melakukan apa yang kamu bisa. Lawan besok, bukan untuk mengatakan sesederhana itu. Ya, Ye Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela secara langsung oleh Yang Dingtian. Baiklah, mari kita pergi beristirahat. Yang Dingtian melambaikan tangannya, orang-orang nyata Daosuan menepuk Ye Chen satu demi satu, dan kembali ke kamar mereka. Melihat ini, mulut Ye Chen berkedut, merasakan Yang Dingtian mereka masih belum cukup tahu tentang kekuatan sejatinya. Tapi mereka tidak mengerti, Ye Chen sendiri tahu betul, karena dia maju ke tingkat kelima dari dunia manusia, dia sudah memiliki kekuatan tempur semua murid di bawah wilayah perbatasan dan anti-spiritual. Terus terang, lawan yang membuatnya cemburu dari awal sampai akhir hanya Jining Xuang, tubuh roh misterius, yang lainnya, bahkan Hua Ao dan Zhou Yunao dari King Yunzong, jauh dari lawan-lawannya. Sepertinya besok, aku harus menunjukkan kekuatanku yang luar biasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengepakkan bijinya. Selama aku tidak bertemu Jining Xuang, orang lain akan mengabaikannya dan aku akan menggesekkan semuanya. Dengan gumaman di hatinya, dia duduk di bawah pohon lagi. Segera, ia menerima Goblin Yuan yang ditransmisikan oleh Avatar, memasukkannya ke dalam tubuh, dan kemudian memurnikannya dari api sungguhan ke dalam kepolosan murni. Chapter 218. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Hari ini, ketika Yang Dingtian memasuki venue, semua yang mereka lihat adalah gigi Zheng Yangsong yang indah. Kemarin karena Ye Chen, mereka menjadikan Zheng Yangsong bahan tertawaan terbesar di antara para penonton. Aneh, mengenai mata itu, Ye Chen mengabaikannya, dan segera mengikuti Chu Xuaner, dan datang ke kursi Heng Yuezong. Pasukan kuartet duduk, dan Zheng Yangsong akhirnya tiba, tetapi wajah Cheng Kun benar-benar suram dan menakutkan, dan jauh sekali, mata yang tertutup itu menatap Ye Chen. Ye Chen masih mengabaikan dan hanya menutup matanya. Dalam ketiadaan, Dong Huang juga hati bahwa mereka bertiga juga muncul tepat waktu. Fuya, adakah cara untuk membuat lawan tubuh misterius itu menjadi King Yunzong, Zhou Ao, jika tidak maka itu akan benar-benar tidak berarti. Setelah duduk, Dong Huang Taixin memandang Fuya dengan penuh minat. Ada beberapa cara. Fuya mengangkat janggutnya dan tertawa, namun, seperti Tian Xuanmen, aturan langit kita adalah bahwa kita tidak boleh ikut serta dalam urusan Dacu. Tuhan tidak ingin aku melanggar aturan langit. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tubuh misterius itu. Dong Huang tersenyum dengan tulus, jika dia dapat dengan mudah mengalahkan murid sejati King Yun yang pertama, itu akan membawaku ke Tian Xuanmen. Terlatih. Jika itu masalahnya, itu bukan hal yang aneh. Murid yang dipromosikan, menggambar banyak di atas panggung. Segera, suara Wu Changqing terdengar. Baiklah Ye Chen, yang menutup matanya dan mengangkat matanya, segera berdiri dan berjalan ke peron dalam 3 atau 2 langkah. Pertama, dia melirik Wu Changqing dengan wajah muram, dan kemudian meraih ke dalam kotak kayu kecil. Segera, dia menunjukkan tanda kayu kecil. Ini bukan yang ketujuh, tidak ada giliran. Jauh, Chulinger melihat nomor pada papan kayu kecil Ye Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang, keberuntungan kali ini tidak begitu baik. 7 murid yang dipromosikan, yang saling berhadapan, secara alami masih memiliki 1 untuk bergiliran. Sayangnya, orang ini bukan dia, tetapi Huayun dari Zheng Yangsong. Segera, daftar pertempuran keluar. Untungnya, itu bukan Jining Xuang. Ye Chen melirik, sedikit lega di hatinya. Bajingan, suara kutukan dingin datang dari sisi yang berlawanan. Pandangan yang lebih dekat adalah ayah mertua King Yunzong, Gong Sun Si. Karena biografinya yang pertama, lawan yang ia pilih adalah Jining Xuang, tubuh roh misterius. Sial, wajah Zhou Ao jelek. Awalnya,
Dia berpikir bahwa berdasarkan kekuatannya dan insting King Kong yang tak terkalahkan, selama dia tidak memenuhi tubuh roh misterius, dia akan dengan mudah mencapai final, tetapi dia baru saja mendapatkan Jining Suang dan bagaimana dia tidak menyerah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Jining Suang membuatnya cemburu. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika dia benar-benar bertemu Jining Suang, tubuh roh misterius, akan ada sedikit peluang untuk menang. Namun, jika Zhou Ao tahu lawannya telah diatur oleh seseorang sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia akan muntah darah 3 liter di tempat. Pada saat ini, kuartet semua mencemooh, meratapi nasib buruk Zhou Ao. Zhou Ao dikonfrontasi oleh Suanger. Ini adalah hasil terbaik. Di kursi tinggi, Cheng Kun sekali lagi menunjukkan senyum main-main. Dengan cara ini, Zhou Ao harus dikalahkan, dan Huayun memimpin satu langkah untuk maju ke final. Ye Chen, ranah rakyat, mengabaikannya secara langsung. Dalam hal ini, 3 kontestan dan 4 orang yang maju ke final adalah aku. Orang Yang Song. Para tetua di samping juga tersenyum. Heng Yuezong, Ye Chen dan Zheng Yang Song Bai datang ke pertikaian. Di sisi lain, suara Wu Changqing sudah terdengar di seluruh venue. Hah! Begitu kata-kata Wu Changqing jatuh, Zheng Yang Song Bai melompat ke panggung seperti hantu. Ye Chen, naiklah ke panggung untuk bertarung. Bai berteriak ke langit, menunjuk langsung ke Ye Chen, dagunya terangkat sangat tinggi, dan matanya lebih provokatif. Tadi malam, Cheng Kun telah memberi mereka hukuman mati. Tidak peduli siapa yang bertemu Ye Chen di medan perang, Ye Chen akan dihapuskan, dan Cheng Kun juga berbicara, siapa yang bisa menghancurkan Ye Chen. Dapatkan eliksir dengan nilai bagus. Jelas, bagi orang lain, pria yang beruntung adalah sayap putih. Apalagi White Wing berpikir begitu. Di bawah, Ye Chen memutar lehernya dan berdiri, tapi Chu Xuaner yang diseret ke kursinya. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan marah, aku tidak ingin murid-murid yang aku bekerja keras lumpuh dengan cara ini, sadar tersesat, naik ke panggung untuk menemukan kegembiraan. Jangan tuan, aku punya keyakinan untuk mengalahkannya, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Aneh. Oh, kalau begitu aku tidak akan pergi. Ye Chen hanya duduk di kursinya. Kenapa? Beraninya kamu tidak muncul. Melihat Ye Chen diam, Bai Yi di atas panggung mencibir lagi, tetap saja, murid-muridmu Heng Yuezong sedang menyusut kura-kura, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berkuasa. Chu Xuaner melirik Bai Yi, tapi dia tidak marah sama sekali, tetapi hanya mengangkat tangan gioknya dengan lembut. Dalam adegan ini, aku diidentifikasi oleh Heng Yuezong. Namun, sebelum dia mengatakan kata, hilang, Ye Chen, yang duduk dengan jujur di sampingnya, ditembak seperti bola meriam dan naik ke panggung dalam satu langkah. Dia bahkan tidak merespon dengan cepat datang ke sini. Ye Chen datang ke kekuasaan membuat kuartet penuh dengan keajaiban. Dia benar-benar berani naik. Sayap putih itu bukan Sue Yin. Begitu senjata magisnya keluar, tidak mengherankan bahwa itu tidak ditekan. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian. Di sini, Chu Xuaner telah berdiri dan menatap Ye Chen dalam suasana hati yang putus asa. Siapa yang akan berpikir bahwa muridnya telah memberinya tangan seperti itu, Anda akan memiliki banyak. Saya kurang perhatian, dan Anda naik. Kamu bajingan, jatuhkan aku. Tidak mungkin. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Kamu tidak bisa turun. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan tajam, mengatakan bahwa dia tidak lupa menyingsingkan lengan bajunya, dan cukup siap untuk naik panggung ke postur kekerasan Ye Chen. Chu Xuan, suara muram Wu Changqing datang sesaat sebelum Ye Chen berbicara, duel di medan perang, melarang partisipasi pihak ketiga. Sebagai penatua, kau tidak tahu. Kamu tidak menggunakan aturan untuk menekanku, Chu Xuaner berkata dengan dingin, aku berbicara dengan para murid, ada apa denganmu? Awal duel, para pemalas menunggu untuk mundur. Kata-kata Chu Xuan terputus segera setelah dia selesai berbicara. Awal duel, para pemalas menunggu untuk mundur. Cheng Kun melangkah dengan kuat, tidak lupa melirik Chu Xuaner, dan berkata dengan dingin, jika seseorang mengganggu turnamen, aku akan menghukumnya. Kamu, si Mei, kembalilah, Yang Dingtian berkata dengan suara berat, tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Tuan, duduk diam. Di atas panggung, Ye Chen tersenyum ke samping dan tidak lupa berkedip ke Chu Xuaner selama periode itu. Setelah berbicara, Ye Chen memutar lehernya dan menatap Bai Yi yang berlawanan sambil tersenyum. Seperti dia, Bai Yi juga memandangnya dengan penuh minat, dengan keceriaan di mulutnya, mencibir di matanya, dan mencibir, kamu, si penipu, hancurkan leluhur, kamu bisa menjelaskan kata-kata terakhirmu terlebih dahulu. Itu omong kosong. Ye Chen terlalu malas untuk membicarakan ini, dia bergerak di tempat, turun, seperti bola meriam yang ditembakkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bai Yi mencibir, kekuatan rohaninya bergerak cepat, dan dia mencetak tanda bintang 5 dengan satu telapak tangan. Hall, dengan raungan binatang buas, Ye Chen melompat menjauh dari cetakan telapak tangan, dan kemudian menggertak dirinya sendiri di depan Bai Yi.
Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa Huang Quan melakukan serangan yang kuat dan memukul dada Bai Yi. Ding! Namun, pada saat ini, gebrakan datang dari pergelangan tangan, dan bintang ketujuh di cincin bayangan bulan menyala, yang juga berarti bahwa bebannya langsung meningkat dari 3.000 pound menjadi 3.500 pound. Nima, Ye Chen berteriak dalam hatinya, dan tiba-tiba merasakan peningkatan berat badan secara tiba-tiba, karena dia tidak mengharapkan bintang ketujuh dari cincin bayangan 7 bintang bulan menyala, sehingga tubuh tiba-tiba kehilangan keseimbangannya, dan pukulan yang membuatnya, kekuatan kecepatan juga keras turun, karena serangannya melambat tiba-tiba, mengungkapkan kelemahan besar, yang juga memberi White Wing peluang besar. Ini terlalu lambat. Sebelum Ye Chen menstabilkan tubuhnya, suara lucu Bai Yi terdengar. Chapter 219. Hah, hah, hah. Pada saat singkat ini, Bai Yi menembak satu demi satu, dan setiap kali dia menembak, dia akan meninggalkan boneka darah pada Ye Chen. Bang! Dengan penembakan telapak tangan Bai Yi, Ye Chen terbang kemana-mana. Su membawa 3.500 kg, sehingga ketika Ye Chen mendarat, kedua kakinya keluar dari peron. Dengar, biarkan aku mengatakannya. Keduanya sama sekali tidak level sama sekali. Ye Chen terangkat, dan penonton kuartet mengerang untuk beberapa saat. Kesenjangan kekuatan ini tidak begitu besar. Di kursi, Yang Dingtian menatap Ye Chen dengan ekspresi khawatir, itu harus lama sebelum dia tahu dia harus dikurung. Seharusnya tidak. Di sini, Sangguan Yuer sedikit bingung, kekuatanmu seharusnya tidak begitu lemah. Aku ingin mengatakan, anak ini agak kewalahan. Pria tua dari Zuge itu merosot dan duduk di sana, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku mengatakannya sebelumnya, kamu masih tidak percaya. Selain itu, Biyu menutup matanya lagi. Untuk pertempuran ini, dia benar-benar terlalu malas untuk menontonnya. Pertikaian yang menegangkan benar-benar membosankan. Tunggu, ini baru permulaan. Suara Cheng Kun sangat dingin, dan ada senyum tawa di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat kematian tragis Ye Chen di medan perang. Di atas panggung, Ye Chen sudah merangkak, memutar lehernya dengan keras. Kamu sial, buang-buang waktu untuk bertarung denganmu. Bai Yi, yang berseberangan, telah terbunuh seperti hantu, dan tembakannya merupakan tanda bintang besar. Bahkan jika kekuatan tempur hanya 60%, itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Ye Chen mencibir, tidak pernah mundur, dan Huang mengepalkan serangan yang kuat. Hah! Tinju itu menyesal, darah berceceran, dan seluruh lengan Bai Yi menjadi berdarah, dan seluruh orang terbang di tempat. Adegan ini membuat seluruh penonton terpana. Ye Chen, yang telah dipukul oleh Bai Yi sebelumnya, tidak bisa mengangkat kepalanya. Kali ini bajingan itu sangat lemah sehingga dia terpesona oleh pukulan. Namun, di mana mereka tahu bahwa ini bukan White Wings yang telah melemah, tetapi Ye Chen telah menjadi lebih kuat. Bahkan jika ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring, bahkan jika kekuatan tempur hanya bisa kurang dari 60%, kekuatannya jauh dari White Wings. Aktif. Bagaimana mungkin? Bai Yi terpesona dengan tinju, yang membuat mata Cheng Kun sedikit menyipit. Kontras antara sebelum dan sesudah itu terlalu besar, sehingga mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Di tempat kejadian, perasaan yang paling nyata adalah sayap putih di udara. Dia memiliki pandangan yang luar biasa. Sampai sekarang, dia tidak bisa mempercayainya. Dia akan terpesona oleh satu orang di ranah dunia. Namun, setelah semua, ia adalah biografi sejati keempat dari Zheng Yangzong. Setelah mendarat, ia dengan cepat mundur 3 atau 4 kaki. Aku akan membalasmu dengan pukulan lain. Ye Chenru dibunuh oleh seekor harimau yang ganas. Tanpa banyak bicara, Huang Quan melakukan serangan yang kuat. Wajah Bai Yi suram, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Dia tidak mundur, dan disambut dengan segel besar. Boom! Tinju bertabrakan dan meraung. Apa yang membuat penonton salah adalah bahwa bagian depan menyesal, dan sayap putih matahari yang sebenarnya dikembalikan lagi oleh pukulan Ye Chen yang cemberut. Setiap kali dia melangkah mundur, dia akan tetap di atas panggung. Jejak kaki yang dalam. Betapa anehnya anak ini. Bai Yi ketakutan. Dalam pukulan sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan pada tinju Ye Chen, dan sepertinya dia telah jauh melebihi kemampuan ranah seseorang. Datang lagi. Ketika Bai Yi terkejut, Ye Chen menyerang seperti harimau. Cari kematian. Naluri pertempuran, Bai Yi membalikkan tangannya untuk mengambil pedang pembunuh, dan kemudian memikirkan taktiknya, pedang pembunuh segera bergetar, dan dengan dia sebagai pusatnya, pedang Qi yang tak tertandingi berubah secara instan. Formasi pedang Feixian. Dengan sentakan Bai Yi, lengannya terayun membentuk lingkaran, dan ujung pedang menunjuk ke arah Ye Chen. Setelah Ye Chen tidak menarik, pedang Cixiao memegang tangannya dan menari sangat dekat. Pedang itu berteriak di samping, dan arai pedang defensif Tianyi muncul seketika. Pound pound pound. Sayap putih arai pedang menghantam langit pedang, dan memicu percikan api. Tetapi apa yang membuat penonton kuartet keliru adalah bahwa arai pedangnya yang ditembak oleh matahari sungguhan tidak menghancurkan pertahanan Ye Chen. Ubah aku. Ye Chen mendengus,
Xiao Jianyao menunjuk ke White Wing, deretan pedang Tiannya langsung menjadi deretan pedang serangan, dan pedang mengamuk merajalela, sayap putih hanya terasa kulit kepala. Kesemutan, berbicara terlambat, lalu cepat. White Wing segera berjaga-jaga, simpul satu tangan tercetak, perisai zirah tebal berkumpul di depannya. Pound. Arai pedang Tianqi mengenai perisai tanpa urutan tertentu, dan setiap pedang dapat meninggalkan bekas pedang pada perisai, dengan kurang dari 2 napas, sayap putih perisai muncul. Retak, berikan padaku. Ye Chen bergegas ke depan, dan Bahuang meninju dia dengan pukulan yang kuat dan sombong, membantingnya di perisai. Klik, segera, suara yang jernih terdengar melalui kuartet. Perisai bayi yang kokoh dihancurkan oleh pukulan Ye Chen. Rao adalah White Wing dan juga mundur. Dia tertegun dan mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, sol kakinya berkelahi. Jejak kaki tersisa di panggung. 8 kekurangan. Ketika kerumunan itu salah, Ye Chen menyerang lagi dengan kekuatan besar, dan 8 kepalan tinju tidak tertandingi. Dia begitu berdarah sehingga Bai Yiyu berpikir bahwa itu bukan orang yang dibunuh tetapi binatang buas. Boom. Deru di platform pertempuran berlanjut, dan Bai Yi bahkan lebih menyedihkan lagi. Dia dipukul oleh ujung platform pertempuran ke tepi platform pertempuran dan memungkinkannya untuk melakukan berbagai misteri. Namun, menghadapi Ye Chen, itu pada dasarnya tidak berguna. Setiap kali dia menembak, akan diserang oleh Ye Chen. Saat darah menumpuk, bahu Bai Yi disodok oleh Ye Chen dengan jari. Pada titik ini, sayap putih telah menstabilkan tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya seperti hantu jahat. Dari perang hingga saat ini, ia telah dipukuli di bawah tekanan. Tetapi setelah lebih dari 20 putaran, dia benar-benar ditekan. Melihat kekalahan konstan Bai Yi, keempat belah pihak semua terkejut. Apa situasinya dengan Ye Chen? Apakah dia seorang kerajaan? Anak yang aneh. Orang tua Zuge tua yang tidak terlalu optimis tentang Ye Chen sebelumnya, juga melihatnya dalam tamparan. Itu hanya kebetulan. Biko masih menutup matanya dan mengangkat kepalanya, tetapi dia bisa melihat betapa terkejutnya dia. Ada pertempuran besar dan dia di atas angin. Dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Katakan saja, dia tidak akan begitu lemah. Dibandingkan dengan Biyu, Sangguan Yuer tidak pernah meragukan kekuatan Ye Chen dari awal sampai akhir, dan mampu melarikan diri beberapa kali di tangan dunia yang kosong, Ye Chen. Ini tidak biasa. Dunia manusia dapat melakukannya. Aku berkata, kamu terlalu menakutkan. Kepada Heng Yuezong, Chu Linger juga menghela nafas, memandang Ye Chen di mimbar, dan menatap Chu Xuaner, melintasi seluruh wilayah yang sangat luas. Berjuang dan menang. Dia akan menentangnya. Melihat Chu Xuaner lagi, dia tampak terkejut, dan tampaknya belum pernah bertemu Ye Chen sekuat itu. Tidak heran anak ini terus membujuknya untuk berkuasa, dan melihat postur, dia cukup percaya diri. Dibandingkan dengan mereka, warna kulit Cheng Kun jauh lebih buruk. Bagaimana mungkin orang sekuat dinasti Yuan? Yier, kamu tidak perlu memegang tanganmu. Cheng Kun masih tidak bisa membantu tetapi mengatakan suara yang dalam. Chapter 220. Setelah mendengar itu, semua orang tidak bisa tidak melihat platform. Kata-kata Cheng Kun jelas, yaitu, sayap putih dan es di tangan. Benar saja, sayap putih di platform pertempuran dan Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan kemudian dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Seluruh tubuh penuh dengan aura, dan kabut putih berkabut naik. Segera, sosok Bai Yi menjadi ilusi, dan ketika dia turun, ada lebih dari selusin hantu, yang membuatnya tidak mungkin untuk membedakan mana yang adalah dewa. Kenapa? Ini pertarungan kelompok. Ye Chen tidak takut, kecepatannya sangat cepat, dia meninju, mematahkan salah satu dari mereka. Karena itu adalah tiruan, kekuatannya terlalu jauh dari dewa. Bahkan jika Dewa Bai Yi menderita pukulan dari Ye Chen, dia mungkin muntah darah, belum lagi tiruan Bai Yi. Namun, apa yang membuat Ye Chen terpana adalah bahwa klon sayap putih yang diterbangkannya dengan pukulan berubah menjadi awan asap di tempat, dan kemudian asap itu tiba-tiba mengembun. Tidak bisa bertarung. Ye Chen membeku. Ayo, saat Ye Chen membeku, lebih dari selusin sayap putih telah menyerang dari segala arah, atau jejak telapak tangan, tenda pedang, atau bayangan tinju, dan Ye Chen langsung tenggelam di dalamnya. Untuk sementara, Ye Chen terluka. Ada begitu banyak orang. Menstabilkan bentuk tubuhnya, Ye Chen memotong sayap putih, membuat celah, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Kemana harus pergi? Sayap putih bergegas dan menepuknya. Klon, kamu hitung benang. Sekilas, itu adalah klon yang menyerangnya. Ye Chen segera menekan dan meninju. Karena dia tahu itu cloning, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa nafas avatar itu meningkat secara instan, dan kekuatan serangan juga meningkat secara instan, dan kekuatan telapak tangan itu juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan satu penyesalan, kepalan Ye Chen benar-benar kabur. Apa situasinya? Ye Chen mundur, dan pertempuran itu berlalu, mata Xianlun sedikit terbuka, menatap selusin sayap putih yang datang dari segala arah.
Tidak, melihat sekeliling dengan pukulan, mata Ye Chen menyipit sejenak. Dia menemukan bahwa meskipun dia menghadapi lebih dari selusin sayap putih, hanya satu dari mereka adalah dewa, kekuatan dewa itu sebenarnya berjalan di antara selusin avatar, satu sayap putih, avatar masih di detik sebelumnya, dan detik berikutnya penghormatan biaya variabel. Tidak heran jika avatar yang menyerang saya sebelumnya akan meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 kali dalam sekejap. Ternyata avatar itu berubah dari avatar ke dewa pada saat itu. Mata Ye Chen berkedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sangat rahasia, seberapa dalam? Untuk sementara, Ye Chen mengerutkan kening, pikirannya berubah dengan cepat. Salah satu avatar sayap putih akan terlahir kembali, dan itu akan tetap belasan dari awal hingga akhir. Dewa dan avatar dapat diubah menjadi satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap avatar yang saya hadapi mungkin dewa, dan setiap kali saya menembak Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda. Jika 10% dari kekuatan dapat meledak klon, tetapi 10% dari kekuatan sulit untuk menyakiti sayap putih. Sebaliknya, sayap putih dapat mendistribusikan kekuatan antara detasemen sesuai dengan situasi, dan satu-satunya dapat berbohong kepada saya pergi sekuat tenaga, tapi avatar juga bisa menjadi dewa dalam sekejap, tiba-tiba membuatku terkejut. Boom, boom, sebelum dia berpikir, selusin sayap putih mengepung lagi. Hah, dalam serangan itu, pedang membunuh dingin masih sengit, mendekati tenggorokan Ye Chen. Dewa itu, mata Ye Chen menyipit, dan dia langsung menembak, menembus Chang Hong dengan pedang, dan menyesalinya. Hah, tubuh White Wing meledak seketika. Itu bukan dewa, dewa itu berbalik. Ye Chen melihat kosong, berbalik dengan tergesa-gesa, memutar telapak tangannya dan menepuk di belakangnya. Karena pada detik pertama, dewa yang ditikam oleh pedang menjadi tiruan, dan dewa juga dalam sekejap, dia dipindahkan ke sub badan lain, yang menyerang Ye Chen dari belakang. Bang! Dengan satu penyesalan, keduanya terguncang. Hah, hah, hah. Segera, darah berceceran, dan Ye Chen memiliki lebih dari selusin luka darah di tubuhnya. Mungkinkah avatar saudara bayi adalah yang bisa kau lawan? Di bawah, melihat luka terus-menerus Ye Chen, para murid Zheng Yangzong semua menunjukkan senyum. Dengan cara ini, sayap putih tidak terkalahkan. Cheng Kun tersenyum dengan senyum di matanya, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Ye Chen terbelah menjadi daging oleh Bai Yi dengan satu pedang dan satu pedang. Mataku canggung. Bocah ini bernama Bai Yi masih memiliki metode rahasia ini. Pria tua dari Zuge menghela nafas. Kamu tidak pernah benar-benar berpikir bahwa kisah nyata keempat Zheng Yangzong adalah mengatakan bahwa itu sangat sederhana. Biou Yu berbisik, menghina, bahkan jika aku menemukan metode rahasia ini, itu akan menghabiskan banyak biaya, apalagi dia. Benar-benar fatamorgana para avatar. Kata-kata yang Ding Tian cukup berarti, wajah mereka berubah tajam, dan menjadi sedikit jelek. Tuan Sifu, apa asal mula metode rahasia ini? Si Tunan memandangi White Wing satu demi satu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang pantom tawas. Yang Ding Tian pelan-pelan berkata, dia adalah lelaki dari satu generasi dengan ketiga leluhurku. Yang disebut klone pantom adalah aksi terkenalnya. Teknik rahasia ini bukan hanya klon pantom, tetapi juga seorang pengikut. Mengenai avatar, saya percaya Anda juga telah melihatnya. Ada lebih dari selusin avatar bayi. Masing-masing avatar dikaitkan dengan dewa. Hal yang paling tidak berdaya adalah bahwa setiap avatar dapat menjadi dewa, dan itu bisa antara dewa dan avatar. Saling bertransformasi, dan setiap kali Anda membuat klon, akan ada klon lain untuk mengambil alih. Setelah mendengarkannya, si Tunan terkejut. Itu tidak berarti bahwa Ye Chen ingin mengalahkan Bai Yi, dan dia harus menghancurkan lusinan identitas Bai Yi sekaligus. Jika tidak, lusinan Bai Yi yang tak henti-hentinya terus berjalan. Mengubah dewa dan terus dilahirkan kembali tidak sama dengan kehidupan tanpa batas. Meskipun avatar-avatar mengerikan, mereka tidak dibesar-besarkan seperti kehidupan yang tak terbatas. Dao Xuan berbicara, mengubah metode rahasia itu mahal. Aku akan berhadapan dengan yang lain kecuali situasinya membutuhkannya, kalau tidak, situasinya tidak akan diubah. Mereka yang bertarung keluar dari avatar, karena begitu avatar muncul, mereka pasti akan kehilangan sebagian kekuatan dewa, dan konsumsinya juga harus diambil dari tubuh dewa, dan fatamorgana avatar, sejak awal para pemain, ditakdirkan untuk mengonsumsi lebih dari selusin avatar biasa. Karena itu lebih dari selusin avatar, begitu banyak konsumsi, tidak mudah untuk menghadapi untuk waktu yang lama, dan seiring waktu, akan sulit untuk mendukung. Jika Anda mengatakan itu, maka saya mengerti. Si Tunan menghela nafas lega, jadi, selama Ye Chen tetap di sana, masih ada kemungkinan mengalahkannya. Secara teoritis ini benar, Chu Xuaner berkata, tapi karena Bai Yi berani menggunakan metode rahasia ini, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk dikalahkan oleh Ye Chen dalam waktu singkat. Dia berada di ranah matahari, penuh kekuatan spiritual, jika dikonsumsi bahkan jika lebih dari selusin avatar dikonsumsi bersama, Ye Chen akan dikonsumsi. Chapter 221.
Pada titik ini, semua orang memandangi platform lagi. Di medan perang, sosok Ye Chen memang malu. Pada beberapa kesempatan, dia memang menemukan Dewa Sayap Putih dengan sangat mudah, tetapi semua dengan cekatan dihilangkan oleh Sayap Putih 1 detik sebelum tembakan. Dengan cara ini, Dewa terus berjalan di antara avatar, dan Ye Chen tidak bisa memprediksi kapan Dewa akan memukulnya dengan guntur. Namun, Ye Chen tidak bodoh, dia sudah menggunakan Xian Lunyan untuk mengurangi Fata Morgana ini, meskipun metode rahasia ini misterius, masih dalam lingkup yang bisa ditiru Xian Lunyan, yang dia butuhkan adalah waktu. Kenapa? Apa kamu hanya memiliki kekuatan itu? Melihat bentuk serigala Ye Chen, lebih dari selusin sayap putih menunjukkan senyum. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tidak mengatakan apapun di mulutnya, tapi dia mencibir, Lao Su memiliki lebih banyak misteri, dan aku bisa mengalahkanmu hanya dengan mengambil satu, tetapi metode rahasia itu digunakan untuk menyambut Jining Suang. Kamu masih itu tidak layak untuk mendapatkan kekuatan penuhku. Apa yang Ye Chen katakan itu benar. Dari awal 3 kontes hingga sekarang, ia mencuri banyak metode rahasia, seperti napas Raja Kong yang tak terkalahkan. Setelah digunakan, dia sulit untuk menembus pertahanannya yang sombong. Namun, Ye Chen tidak berpikir tentang menggunakan metode rahasia ini sejak awal. Dia tahu bahwa satu-satunya dari 3 kontes besar ini adalah Jining Suang. Rahasia yang telah dia pelajari digunakan untuk menghadapinya. Adapun Bai Yi dan Hua Yun, mereka jauh dari jangkauannya. Kelayakan untuk rahasia, secara alami, setelah bermain begitu lama, dia pada dasarnya akrab dengan bayangan avatar, tetapi Ye Chen masih tidak ingin menggunakan metode rahasia ini untuk bermain melawan Bai Yi. Namun, metode rahasia yang tak terduga diserahkan kepada Jining Suang. Putus asa, selusin sayap putih masing-masing menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan kadang-kadang mereka bergegas bersama, selalu meninggalkan bekas luka pada Ye Chen. Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen mencibir tanpa bisa dijelaskan di sudut mulutnya, karena kamu sangat ingin berkelahi, Lao Su akan menemanimu dan melihatnya. Siapapun yang memonsumsinya terlebih dahulu. Berbicara tentang hal itu, Ye Chen meninggalkan pedang Cixiao, dan kemudian membunuh dengan tangan kosong. Cari mati. Sayap putih menukik ke atas, dan tendangannya merupakan cetakan telapak bintang 5 yang besar. Hancurkan aku. Ye Chen membalikkan darah dan darahnya, dan Bahuang mengayunkan pukulan yang kuat. Aku tidak peduli apakah kamu klon atau dewa, aku akan memberimu 10% dari kekuatanku, dan menyerang. Bang! Sayap putih itu diledakkan di tempat, jelas bukan dewa, bahkan jika itu dewa, itu dipindahkan pada detik sebelumnya. Datang lagi. Darah Ye Chen naik, seperti harimau, melebar dan menutup. Setiap kali dia meninju, dia akan merobohkan sayap putih. Dia tidak berencana untuk mengalahkan sayap putih dengan cara yang cerdas. Dia ingin mati. Sayap putih. Lao Su bertanggung jawab atas Dan Hai, dan ada 9 avatar yang terus-menerus mentransmisikan elementari goblin. Kamu tidak akan mati jika kamu tidak mempercayainya. Ye Chen mencibir dalam hatinya. Bang, bang, bang. Di medan perang, ada adegan seperti itu, Ye Chen menunjukkan kekuatannya sendiri, dan setiap kali dia menembak, dia bisa meledakkan sayap putih. Adapun Dewa Bai Yi, dia masih berkeliaran di antara lebih dari selusin avatar. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chen jika dia berjuang untuk kekuasaan, jadi dia tidak berani menyesalinya, dan ingin menggunakan avatar untuk menipu Ye Chen untuk menghabiskan energinya. Ini perhitungannya, dan ingin menggunakan ini untuk mengkonsumsi Ye Chen. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan memberitahu Ye Chen bahwa itu adalah Dan Hai dengan kapasitas besar, apakah dia akan memilih permainan omong kosong seperti itu. Bang! Boom! Medan perang menjadi sangat tidak stabil. Ye Chen dan White Wing berada dalam ayunan penuh. Tidak ada yang menyangka bahwa duel ini, yang seharusnya menjadi ketegangan, dimainkan selama 3 jam. Di atas panggung, Ye Chen masih hidup, dan pertempuran semakin dan lebih sengit. Di sisi lain, White Wing telah mengurangi jumlah puluhan avatar menjadi 3 di bawah serangan tanpa henti Ye Chen. Selain itu, sebagai orang yang dihormati, napasnya jelas menjadi berantakan, itu juga sulit baginya untuk mendukung konsumsi banyak avatar. Tidak mungkin. Wajah Bai Yi kejam dan menakutkan. Meskipun dia sangat enggan untuk percaya, masih ada banyak kejutan di matanya. Siapa dia? Dia adalah biografi sejati keempat dari Yang Zong sejati, seorang beku sejati di dunia nyata. Kekuatannya bahkan lebih kecil dari dunia seseorang, dan kekacauan yang kelelahan dan kelelahannya bahkan lebih buruk. Dia tidak bisa menerimanya, kesombongannya sedang dihapus sedikit demi sedikit, tetapi sisi lain adalah murid Yuan Yuan yang malas menonton. Ah! Banyak rasa malu membuat geraman histeris sayap putih. Aku akan pergi kepadamu. Ye Chen, semakin ganas, tinju itu mengalahkan salah satu avatar Bai Yi, dan dia, Dewa Bai Yi, juga mundur, dan dia muntah darah dan mundur. Kali ini, avatar Bai Yi tidak mengembun lagi, tetapi berubah menjadi gumpalan asap, karena dia tidak bisa mendukung konsumsinya. Fuya, sudahkah kamu menemukan? Dalam ketiadaan,
Dong Huang memandang Ye Chen di bawah dengan penuh minat. Fuya mengangguk dengan lembut, orang kecil ini bukan Dantian, tetapi Danhai yang hanya dapat dibuat oleh dunia kosong. Tidak heran, Xuan Chen di samping juga tersenyum sedikit. Jelas, bukan hanya mereka, semua orang yang menyaksikan pertempuran juga terkejut. Setelah lebih dari 3 jam pertempuran, tidak ada pertempuran yang berakhir, Rao tidak dapat mempertahankan sayap putihnya, tetapi Ye Chen masih hidup dan sehat. Semakin sengit, darah yang keluar dari tubuhnya seperti api. Itu bukan jumlah besar energi sejati yang dimiliki oleh dunia manusia secara umum. Apa-apaan anak ini? Lelaki tua dari Zuge itu menyeringai lebih dari 1 kali, setelah bermain begitu lama, aku tidak bisa melihatnya dengan keras kepala menarik, tetapi dia semakin ganas. Dia jauh lebih energi daripada para biarawan dari urutan yang sama. Tidak heran dia berani melangkah untuk menghadapi White Wing. Bi Yu mengerang. Apakah anak ini seekor sapi? Sangguan Bo dan Situ Jin juga penuh lidah. Aku tidak tahu apakah itu milik ternak, tetapi Ye Chen ditakdirkan untuk memenangkan game ini. Sangguan Yuer tersenyum. Tampaknya Ye Chen dapat menjadi 9 biografi sejati Heng Yuezong, dan itu bukan tanpa alasan. King Yun Zonggong Sun Zi mengerang, matanya berkedip-kedip dengan ketajaman, dia dapat melawan biografi sejati keempat Zheng Yang Song selama lebih dari 3 jam. Itu tidak terkalahkan, setidaknya itu adalah level dengan Situ Nan dari Heng Yuezong. Ini benar-benar pemandangan untuk dilihat. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaan saya. Adapun sisi Heng Yuezong, wajah Yang Dingtian dan Chu Xuaner menjadi lebih indah. Sebelumnya, mereka menghalangi Ye Chen dari mengambil semua langkah yang mungkin. Sekarang tampaknya betapa bodohnya keputusan mereka sebelumnya. Ye Chen, dunia orang ini, tampaknya rentan, tetapi darah mengalir ke surga. Secara visual, anak ini adalah ritme yang harus dipromosikan, dan cuan-cuan mencubit kumisnya. Terlalu berlebihan untuk memandang rendah dirinya. Sebagai guru Heng Yuezong, Yang Dingtian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kita tidak pernah menghadapinya, dia memang mampu. Sebagai seorang master, itu benar-benar mengejutkanku. Chu Xuaner tersenyum dan tersenyum, wah, kamu terkejut sekali lagi. Dibandingkan dengan mereka, wajah Zheng Yang Song jauh lebih suram. Wu Changqing, apa yang terjadi? Wajah Cheng Kun jelek dan menakutkan, dan dia menatap Wu Changqing dengan tajam. Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia diusir dari Zheng Yang karena kehancuran Dantian? Ya, memang. Wu Changqing buru-buru memanggil ketidakadilan. Saya pikir Anda kuno, kata Cheng Kun dengan dengungan dingin. Hanya dalam 3 bulan, tidak hanya Dantian diperbaiki, tetapi juga tumbuh sampai pada titik di mana ia bisa mengalahkan biografi keempat saya yang sebenarnya tentang Sekte Zheng Yang. Saya harus kagum padanya. Talent, Anda masih harus mempertanyakan kemampuan Anda untuk menjadi penatua penegak hukum. Wu Changqing terdiam, hanya merasa kuno. Dia tidak pernah mengira bahwa murid-muridnya yang telah diusir dari Zhongmen pada hari itu akan muncul kembali, sehingga dia akan sangat terkejut bahwa satu demi satu akan membuatnya makan Zheng Yang Song. Selain itu, setelah pertempuran ini, akan ada 2 legenda sejati dari Sekte Zheng Yang yang dikalahkan oleh Ye Chen. Ye Chen hanyalah di ranah manusia. Aku takut tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Di tempat kejadian, mungkin satu-satunya yang ekspresinya tidak pernah berubah adalah Jining Xuang, yang adalah murid pertama dari biografi sejati Zheng Yang Song. Dia tenang. Di mata indah yang acuh tak acuh, ada sedikit riak dari awal sampai akhir. Bahkan jika Ye Chen benar-benar menekan Bai Yi, bahkan jika kekuatan Ye Chen jauh lebih baik daripada kultivasinya, dia masih tidak memiliki gelombang. Mungkin ini adalah kepercayaan diri yang melawan langit, dan bahkan jika Ye Chen kuat di mata orang lain, dia masih bukan lawannya. 8 kekurangan. Di platform pertempuran, raungan Ye Chen bergema lagi, dan tinju Bahuang sombong, dan darah dan tulang-tulang sayap putih yang terus merosot menerpa. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.